Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar rumus if. Untuk yang belum pernah mengetahui rumus if pada Excel, nah rumus if ini biasanya digunakan untuk mencari suatu data di kondisi tertentu. Biasanya digunakan untuk mencari grade nilai. Bisa digunakan untuk mencari data-data yang mempunyai grade tertentu. Misalkan di sini kita akan belajar if paling sederhananya seperti ini. Di sini saya menyiapkan data nama dan data 1. Nah, data 1 ini saya isi 1000. Nah, ini yang dimaksud data tertentu ini. Nah, di data 2 ini akan saya kasih if. Nah, saya kasih if itu pernyataannya seperti ini. Jika 1, ini contoh sederhana saja ya untuk if di dua kondisi. Jika 1 maka masuk. Jika 0 maka tidak masuk. T masuk. Seperti ini. Nah, jika data yang sudah saya siapkan ini 1 ini sama dengan masuk, kalau 0 itu dianggap tidak masuk. Nah, masuk atau tidak masuk ini akan kita tampilkan di data 2. Ini contoh sederhana ya. Jadi di sini langsung kita tuliskan if sama dengan if, buka kurung, kita klik yang di sini atau D7, kemudian sama dengan jika masuk D7 sama dengan 1, maka masuk. Jika tidak maka T masuk. Seperti ini, kita enter. Nah, langsung muncul masuk. Karena di sini 1, kalau di sini 0 maka hasilnya tidak masuk. Untuk mengcopy di bawahnya seperti biasa langsung kita seret atau kita klik 2 kali. Nah, yang kedua tidak masuk. Jika ini yang di data via nama via ini saya ganti 1, maka otomatis akan masuk. Data yang di sini akan masuk. Ini rumus sederhana, bisa nanti digunakan untuk absen. Mungkin bisa digunakan untuk absen kehadiran atau absen apalah. Kalau misalkan menggunakan if itu biasanya lebih mudah. Nah, di sini di rumus ini D7 itu berasal dari baris D kolom ke-7. Nah, kemudian koma masuk atau tidak masuk ini pernyataan nih. Jadi ini bisa diganti masuk atau tidak masuknya ini kita ganti alfa. Seperti ini. Maka akan muncul alfa. Nah, jadi ini contoh sederhana if ya. Nah, kemudian kita akan belajar di if ini kan yang paling mudah. Ini cuma ada 2 kondisi. Kalau 1 nilainya masuk, kalau 0 maka munculnya alfa. Nah, sekarang kita belajar yang seperti ini. Ini saya contohkan untuk mencari grade pada nilai rapot. Nah, di sini data yang sudah saya siapkan. Jika
nilai lebih dari 90 maka grade-nya A. Jika nilai lebih dari 80 maka grade-nya B. Dan jika nilai lebih dari 70 grade-nya C. Jadi 70 ke atas itu nilainya C. 70 ke atas nilainya C. 80 ke bawah sampai 70 itu nilainya C ya. Jadi kalau yang nilainya B itu dimulai dari 80 sampai 90. Kalau 90 ke atas nilainya A. Dan diakhiri dan sampai kurang dari 60 maka nilainya E. Nah, nilainya itu sudah kita siapkan datanya sebagai berikut. Data di sini saya mempunyai nomor, NIS, nama, dan nilai. Langsung kita tulis rumusnya sama dengan if buka kurung, kita klik yang E15 koma sama dengan bukan sama dengan ya, ini kan pernyataannya lebih besar dari 90 ya, jadi langsung kita kasih tanda lebih besar dari 90 koma A. If lagi, jika nilai E15 lebih besar dari 80 maka nilainya B. Nah, kita sampai di sini dulu ya. Sampai nilainya lebih besar dari 80 B. Kita coba. Nah, kita belum sampai ke yang 60 ini ya. Jadi kita berada di sini dulu. Di 90, 80 sama 70. Jadi di sini saya mempunyai nilai 70. Nah, 70 itu C. Nah, ini kan pernyataannya di atas 70 C. Nah, 70 ini kok C. Jadi kalau misalkan seperti ini mau 70 nilai kalau lebih besar dari 70 saja itu pasti nilainya akan C. Tapi kalau kita ganti lebih besar sama dengan, atau di sini ditambahi sama dengan seperti ini, maka kalau nilainya sama maka akan muncul seperti ini. Kalau kan di atas 80 nilainya B, ini sudah saya beri sama dengan maaf. Ini yang saya ganti di sini ya, 80 nilainya B. Kalau sama dengannya saya hilangkan, maka 80 ini masih C, sedangkan di atas 80 ini B. Nah, seperti itu ya. Mungkin dari sini teman-teman paham ya untuk tanda. Jadi kalau tandanya cuma diberi lebih besar, itu kalau pernyataannya 80 pasti grade-nya akan berada di bawahnya, bukan yang B. Tapi kalau dikasih lebih besar sama dengan, nah jadi kalau dikasih sama dengan grade-nya nilai 80, grade-nya B, jadi sama. Kalau misalkan nggak dikasih sama dengan, 80 itu masih grade-nya C. Seperti itu ya. Mungkin dari sini cukup paham. Kita lanjutkan untuk rumus ke bawah sampai ke 60. Setelah itu kita ketikkan if jika
lebih besar dari berapa tadi? 70, maka grade-nya C. Dan jika if lebih besar dari 60, maka grade-nya D. Nah, ini untuk yang 60, untuk yang grade E itu tidak perlu kita tuliskan if lagi, cukup langsung petik 2 E. Jadi otomatis kalau nilainya tidak ada di grade A, grade B maupun grade C dan D, otomatis larinya ke E. Seperti itu ya. Jadi untuk yang terakhir, untuk kondisi yang terakhir itu tidak perlu kita tuliskan if kembali. Lalu kita tutup kurung. Nah, tutup kurung ini juga mengikuti ya. Kurungnya di sini kan ada 1, 2, 3, 4. Ini buka kurungnya ada 4 kok, berarti tutup kurungnya juga harus ada 4. Nah, di 80 ini masih C, karena di rumusnya 80 itu cuma tandanya lebih besar saja, sama dengannya belum ada, jadi kita kasih sama dengan semua di setelah tanda lebih besar. Nah, setelah ini langsung kita enter. Nah, 80 sama dengan B grade-nya. Nah, untuk selanjutnya langsung kita kopikan di bawahnya. Nah, otomatis ya. Jadi untuk nilai E otomatis 0, karena karena 0 itu berada di kurang dari 60, otomatis E. Kalau misalkan 60 berarti D. Nah, ini nilai sama grade sudah sama. Jadi untuk mencari nilai, untuk mencari grade pada Excel cukup mudah ya. Mungkin kalau untuk belajar kita menggunakan 2 kondisi saja seperti ini tadi. Ini cuma menggunakan 2 kondisi. Kalau tidak 1 ya 0, kalau tidak masuk ya alfa gitu aja. Kalau ini kan beberapa kondisi. Kalau di atas 90 A, kalau di atas 80 B, berarti kan pernyataannya kalau di atas 90 A, kalau di bawah 90 tapi di atas 80 nilainya B. Seperti itu ya. Jadi mungkin video kali ini kita akhiri, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika kata-kata atau penyampaian saya ini kurang dimengerti. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.